Kecepatan. Dalam belajar tentang kecepatan, perlu diingat tentang satuan waktu, bahwa satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Seperempat jam sama dengan 15 menit. Setengah jam sama dengan 30 menit. 34 jam sama dengan 45 menit. Operasi hitung satuan waktu. Di sini kita lihat bahwa 2 jam itu sama dengan 120 menit. Cara memperolehnya adalah 2 kali 60 menit. Tadi kita sudah ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Itu sebabnya kita kalikan 2 kali 60 menit. Sehingga kita peroleh bahwa 2 jam sama dengan 120 menit. Selanjutnya, 3/4 jam. Kita tulis terlebih dahulu 3 jam di sini, kemudian kita pisahkan 3/4 jam. Tadi saya sudah sebutkan bahwa 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Tapi kita lihat cara pengerjaannya di sini untuk mempermudah, yaitu 3/4 dikali 60 menit. Sehingga ini kita sederhanakan dengan ini, maka didapatkan 15. 15 kali 3 itu 45 menit. Sehingga kita dapatkan waktu tadi bahwa 3/4 jam itu sama dengan 3 jam 45 menit. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk menentukan, yaitu 2 jam 45 menit 30 detik ditambahkan dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Bagaimana caranya mendapatkan yang di bawah ini? Caranya adalah kita tambahkan terlebih dahulu yang ini. 30 tambah 35 menit, hasilnya 65. 65 itu sudah lebih dari 1 menit. Itu sebabnya kita tulis 5 di sini. 5 sehingga 60 detik itu sama dengan 1 menit. Sehingga kita tulis di sini 1 menit. Kita tambah di bawah ini menjadi 46, kemudian ditambah 40 jadinya 86 menit. 86 menit. 86 itu sudah lebih dari 1 jam. Lebihnya berapa? 26. Dapat dari mana? 86 kurang 60. Sehingga 60 menitnya kita jadikan dalam 1 jam, kita tambah di sini, sehingga menjadi 3, 2 tambah 1 tambah 5, jadinya 8. Sehingga hasilnya kita dapatkan 8 jam 26 menit 5 detik. Selanjutnya, ayah pergi ke kantor pukul 6.15. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1,5 jam. Yang 1/2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Maka caranya adalah 1 jam, 1/2/5 jam. Kita tulis dulu terlebih dahulu di sini. 1 jam ditambah ini 2/5 kali 60 menit. Ini kita sederhanakan dengan ini. Hasilnya dapat 12. Sehingga 2 kali 12 dapatnya 24 menit. Jadi 1/2/5 jam sama dengan 1 jam 24 menit. Selanjutnya tinggal kita tambahkan. Tadi ayah berangkat jam 6.15, kita tambah dengan 1 jam 24 menit. Sehingga kita dapatkan bahwa ayah tiba di kantor jam 7 atau pukul 7:39. Yang berikut. Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya.
ia berangkat dari Jakarta pukul 6.00 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo akan tiba di Raja Ampat? Nah, caranya waktu tiba, ini tiba ya. Waktu tiba adalah jam berangkat tadi 6.00 ditambah 10 jam. Kalau ditambah 10 jam hasilnya mendapatkan pukul 16.00. Dia tiba. Namun karena kita ketahui bahwa waktu Jakarta dengan waktu Raja Ampat atau Papua itu berbeda 2 jam. Karena dia masuk Indonesia Timur. Sehingga kita tambah 2 jam dari 16, pukul 16 dia tiba, kita tambah 2 jam, maka waktu di Indonesia Timur dia tiba adalah pukul 18.00. Yang berikut, kita masuk ke tangga satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjang berikut ini. Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, itu menurun. Jika menurun, maka dikali 10. Kemudian, jika naik, maka itu harus dibagi 10. Nih, itu adalah persyaratannya. Oleh sebab itu, ini harus diingat di dalam kecepatan. Karena ini adalah satuan panjang. Contoh pertama, Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya. Pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku yang berada 250 meter dari pasar. Jika Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya melewati pasar, berapa hektometer jarak yang ditempuh Ratna pulang pergi? Nah, caranya adalah kita ubah dulu satuan kilometer ini ke meter. Berarti 0,5 dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga, maka kita kali 1000. Sehingga 0,5 kali 1000 sama dengan 500 ditambah 250, maka hasilnya adalah 750 meter perjalanan yang ditempuh Ratna dari rumah sampai ke toko buku. Ini baru perginya. Nah, sekarang kalau pulangnya berarti dia menempuh jalan yang sama, maka tinggal kita kali 2. Sehingga hasilnya adalah 1500 meter. Tapi karena yang ditanya adalah hektometer, maka kita ubah lagi dari meter ke hektometer, naik 2 tangga bagi 100 sehingga hasilnya adalah 15 hektometer. Selanjutnya, jarak kursi dan kolam ikan di taman adalah 3 meter. Sedangkan jarak lampu taman ke kolam ikan 700 cm. Berapa selisih? Berapa desimeter ini? Desimeter yang ditanya ya. Selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan. Kita bikin bahwa 3 meter itu sama dengan 300 cm. Sehingga kita tinggal kurangi. Selisihnya adalah 700 cm kurang 300 cm sama dengan 400 cm. Kalau dikonversi ke meter, maka hasilnya adalah 4 meter. Kecepatan adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek bergerak berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Kecepatan dirumuskan dengan
jarak tempuh dibagi waktu tempuh, atau kecepatan itu sama dengan V, jarak tempuh itu sama dengan S, dan waktu tempuh sama dengan T. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Stella berangkat pukul 7.00 menuju kantor yang jaraknya 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Stella tiba di kantor pukul 7.30, berapakah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Caranya adalah waktu tempuh dikurangi dengan waktu waktu berangkatnya, waktu tibanya dikurangi dengan waktu berangkatnya. Sehingga kita dapati bahwa ada 30 menit dia waktu tempuhnya. Maka rumusnya kita tinggal gunakan kecepatan tadi. Jarak tempuh dibagi waktu tempuh. 30 km dibagi 30 menit itu sama dengan 30 km. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Sehingga kita dapati bahwa 30 kali 2 jam adalah 60 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Stella adalah 60 km per jam. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Jeremy adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Jeremy dalam waktu 2 jam? Karena kecepatan tadi rumusnya adalah jarak per waktu, tetapi yang ditanya di sini adalah jarak. Maka rumusnya berubah menjadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sehingga tinggal kita kalikan. 60 km per jam dikali 2 jam. Hasilnya adalah 120 km jaraknya. Jadi jarak yang ditempuh Jeremy dalam waktu 2 jam adalah 120 km. Julio dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak rumah Julio ke rumah nenek adalah 45 km. Jika Julio berangkat pukul 8.15, pukul berapa mereka tiba di sana? Oke. Caranya adalah waktu sama dengan jarak per kecepatan. Sehingga kita dapati bahwa 45 per 60 itu sama dengan 3 per 4 jam. 3 per 4 jam itu sama dengan 45 menit. Maka tinggal kita tambahkan. Dari mereka berangkat pukul 8.15 ditambah 45 menit mendapatkan jam 8.60 menit. 60 menit ini 1 jam. Sehingga kita bulatkan menjadi pukul 9.00. Jadi Julio tiba di rumah nenek pukul 9.00.